Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari yang penuh berkah ini, malam Jumat ini, Allah masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, makhluk Allah yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk penulis kitab ini, muallif kitab ini, yaitu Syekh Abu Suja Al-Asfahani, yang telah menulis kitab ini sehingga pahalanya, sehingga ilmunya, manfaatnya, barokahnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga kita kirimkan hadiah suratul Fatihah kepada keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat kita, teman-teman kita yang telah mendahulu kita terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan dijadikan Jannatul Naim sebagai tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga untuk saudara kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan, dan segera dipulihkan kondisinya sebagaimana semula. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas dan menyelesaikan pembahasan tentang apa, Bu? Ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, dan juga tentang hal-hal yang membatalkan sholat.
Ya, insya Allah masih ingat ya. Ya, insya Allah. Baik, hari ini, malam ini kita akan beranjak ke bab selanjutnya. Bab yang baru, dan ini masih berkaitan tentang sholat. Yaitu bab tentang hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat dan konsekuensi hukum apabila kita meninggalkan sesuatu di dalam sholat itu. Apa konsekuensinya? Ya, apakah harus sujud sahwi atau tidak, atau apa? Itu yang pertama. Dan insya Allah kita juga akan lanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu, itu tadi yang kedua. Yang pertama adalah jumlah rakaat di dalam sholat terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat dan konsekuensi hukumnya. Baik, langsung saja saya akan bacakan terlebih dahulu matan daripada kitab ini. Yang pertama tentu tentang rakaat sholat. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa raka'atul faraidi sab'a ashrata rak'atan fiha arba'un wa thalathuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'atu tashahhudatin wa ashru taslimatin wa mi'atun wa thalathun wa khumsuna tasbihah. Nah, sampai itu dulu ya. Faslun, pasal tentang wa raka'atul faraidi sab'a asyrata rak'atan. Dan rakaat-rakaat salat ya. Al-faraid artinya apa? Salat fardu. Ai fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jumu'ati sab'a asyrata rak'atan. Ya, jadi dan rakaat salat fardu, ini kita bacakan matannya dulu. Sab'a asyrata rak'atan, itu ada 7, berapa? 7. Nah, berarti nggak apal ini nih, hari kemerdekaan Indonesia ini. 17 Agustus itu konon ya, kenapa para ulama, kenapa para founding fathers, para pendiri Republik Indonesia memilih tanggal 17 untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu konon karena diambil dari 17 rakaat sholat. Ya, filosofinya itu. Selain juga tanggal 17 ketika itu dan pas puasa juga. Ya. Jadi rakaat sholat fardu itu ada 17 rakaat. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Di dalam 17 rakaat itu ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan ada 94 takbir. Wa tis'atu tashahhudatin. Dan 9 tasyahud. Wa ashru taslimatin. Dan 10 salam. Benar nggak? 10 salam ya, karena 5 waktu. Kemudian wa mi'atun wa thalathun wa khumsuna tasbihah, dan 153 tasbih. Baik. Wa raka'atul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari illa yaumal jumu'ati sab'a asyrata rak'atan. Nah, dan rakaat salat fardu ay fi kulli yaumin wa lailatin, maksudnya adalah di dalam ya sehari semalam sholat wajib, sholat fardu itu fi sholatil hadori, bagi orang yang sholatnya hador. Maksudnya apa? Hador itu lawan kata dari safar. Artinya kalau hador berarti dia tidak melakukan perjalanan atau bukan dalam safar. Ya, kalau normal, kondisi normal, hador itu adalah berarti dia hadir di tempatnya. Artinya tidak kemana-mana, tidak melakukan perjalanan. Nah, illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat, total rakaat sholat itu ada 17. Benar nggak Bu? Coba kita hitung, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4, jadi berapa? 6. Ditambah sholat asar 4, 10. Ditambah lagi maghrib
13. Ditambah lagi Isya 4. Berarti 17. Itu kalau dalam kondisi hador. Hador itu tidak kemana-mana, tidak melakukan perjalanan. Dan itu juga pada hari selain hari Jumat. Ya, selain hari Jumat dan dalam kondisi tidak melakukan perjalanan itu 17 rakaat. Amma yaumal jum'ah fa'adadu raka'atil faraidhi fi yaumiha 15 rakaatan. Adapun pada hari Jumat bagi kaum laki-laki terutama, maka jumlah rakaat salat fardu itu berapa, Bu? 15. Kenapa 15? Karena salat Jumat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kalau tadi 17 dikurangin 2 rakaat jadi 15. Kemudian wa amma adadu rakaati sholatis safar fi kulli yaumin lil qasiri fa ihda asyrata rakaatan. Kalau tadi itu bagi orang yang hador, tidak melakukan perjalanan, tidak kemana-mana, artinya hadir di tempatnya. Kalau sekarang bagi orang yang melakukan perjalanan atau melakukan safar, amma adadu rakaati sholatis safar fi kulli yaumin lil qasiri fa ihda asyrata rakaatan. Maka bagi orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan fi kulli yaumin di setiap harinya lil qasiri, dan bagi orang yang mengqasar salatnya. Qasar itu bagi orang yang melakukan perjalanan saja. Tidak boleh orang yang tidak melakukan perjalanan kemudian mengqasar salat. Maka jumlah rakaatnya berapa? Fa ihda asyrata rakaatan. Jumlah rakaatnya adalah 11. Dari mana 11? Kalau kita melakukan perjalanan safar, misalnya ke mana? Ke Puncak, Bogor, atau ke Bandung, atau keluar kota yang jauh lah ya, yang masafahnya jaraknya itu 80 kilo ke atas, menurut mazhab Syafi'i ya, maka dia boleh mengqasar. Ya, bahkan ini sangat dianjurkan untuk mengqasar sholat. Kalau diqasar berarti berapa, Bu? Kalau subuh boleh diqasar nggak? Nggak boleh. Sudah 2 rakaat minta diskon lagi. Habis nanti, ya kan? Subuh tidak boleh diqasar. Nah, kemudian zuhur boleh nggak? Boleh. Diqasar jadi 2. Ya, yang tadinya 4 jadi 2. Kemudian asar boleh nggak diqasar? Boleh. Jadi 2. Maghrib boleh? Nggak boleh. Kemudian Isya boleh? Boleh. Jadi yang diqasar ada berapa? Ada 3. Yang boleh diqasar itu adalah sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan Isya. Nah, tadi 17 rakaat ya, dalam kondisi normal dan selain hari Jumat. 17 dikurangi berapa tadi? Dikurangi 6 jadi 11. Jadi jumlah rakaatnya orang yang melakukan perjalanan itu bukan 17 lagi ya, atau bukan 15, tapi 11 rakaat ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang mengqasar sholat ini ya, tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i melakukan perjalanan yang boleh untuk mengqasar sholat itu adalah jaraknya 80 km ke atas ya, atau 82 km sekitar itu ya. Kalau di bawah itu belum boleh melakukan qasar. Tapi pendapat lain boleh. Ada ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa begitu kita keluar dari rumah saja untuk melakukan perjalanan itu sudah boleh mengqasar sholat walaupun belum sampai 80 kilo. Tapi kita sebagai pengikut madhab Syafi'i kita pakai yang itu madhab Syafi'i 80 kilo gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kemudian wa qauluhu fiha arba'un wa thalathuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'ata syahudat dan seterusnya. Kemudian wa jumlatul arkan fi shalah mi'ah wa jumlatul arkan fi sholati mi'ah wa sittata wa ishruna ruknan wa fi subhi salamun Allah. Silakan kembali.
Wa fis subhi 30 ruknan wa fil maghribi 42 ruknan wa fil rubaiyati 54 ruknan ila akhirih zahirun ghaniyun anis syarhi. Kemudian ini tentang rukun-rukun dalam salat, ya. Disebutkan bahwa wa jumlatul arkan fi sholati mi'atun wa sittuna wa ishruna ruknan. Dan jumlah rukun di dalam sholat itu ada berapa, Bu? 126 di seluruh sholat. Ya, di seluruh sholat itu ada 126 dari 5 sholat fardu. Masih ingat nggak rukun-rukun sholat? Oke, pertama rukun itu apa? Sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat dan dia menjadi bagian dari sholat. Kalau kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah, batal. Nah, beda dengan fardun atau wajib. Yang kalau wajib dalam sholat itu boleh, ya. Kalau kita tinggalkan, maka sholat kita tidak batal, tidak wajib, tetapi harus kita ganti, ya. Nah, kalau rukun ditinggalkan, ini tidak sah sholat kita. Nah, masih ingat rukun-rukun sholat ada berapa? Ada 18. Apa saja? Misalnya, niat, kemudian membaca Fatihah, kemudian apa lagi? Ayo, ruku, ya, ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian i'tidal, itu semua rukun. Kemudian tasyahud yang kedua, duduk tasyahud. Yang kedua, yang pertama bukan, ya. Yang tasyahud pertama itu bukan rukun, tapi sunnah. Nah, masih ingat nggak? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dan sunnah dalam sholat ada berapa? Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu apa pengertiannya? Sunnah yang kalau kita tinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, sunnah yang kalau kita tinggalkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu diantara rukun, ya. Nah, ini dan seterusnya ila akhirihi zahirun ghaniyun anis syarhi. Tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah sangat jelas. Ini kata penulis kitab ini. Jadi jumlah rukunnya itu ada 126 ya rukun untuk sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya waman ajaza. Ada yang masuk. Waman ajaza 'anil qiyami fil fariidati lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan ay ala ayyi hay'atin wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Ya. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri untuk melaksanakan sholat fardu, apa yang harus dilakukan? Lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi, karena adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Masyaqqah itu banyak, kesulitan itu banyak bentuknya, bisa karena sakit, ya, bisa karena kakinya bengkak, bisa memang karena macam-macam. Intinya masyaqqah yang menyulitkan dia untuk sholat dalam kondisi berdiri, ya, entah itu karena penyakit, entah atau karena kondisi yang lainnya yang tidak memungkinkannya untuk berdiri. Maka bagaimana? Shalla jalisan, dia boleh sholat dengan duduk ala ayyi hayatin sya'a, walakin iftirashahu fi mawdi'i qiyamihi afdal min tarabbu'ihi fil adhar. Boleh duduk dengan gaya apapun, artinya dalam gerakan apapun. Jadi duduknya bersila boleh, duduk sambil seperti duduk sholat tahiyat awal boleh, seperti tahiyat akhir boleh, gitu kan? Atau duduk bersila juga boleh. Walakin iftirashahu fi mawdi'i qiyamihi afdal min tarabbu'ihi fil adhar. Tetapi duduk dengan duduk iftirash, ya, itu lebih utama
utama dibanding duduk dengan bersila. Tarobu itu sila. Kalau iftirosh duduk iftirosh itu duduk yang tasyahud keberapa? Hah? Duduk iftirosh sama duduk, ayo lupa lagi nih. Tasyahud itu ada dua. Tasyahud awal disebut dengan tasyahud atau duduk iftirosh. Kalau tasyahud atau tahiyat kedua disebut dengan duduk tawarruk. Ya, jangan lupa. Ya, kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita boleh atau bahkan harus sholat dengan duduk. Nah, duduknya seperti apa? Duduknya boleh bebas. Tetapi yang diutamakan, yang lebih utama adalah duduk dengan iftirosh. Seperti tasyahud awal. Walaupun sebenarnya boleh juga duduk dengan bersila. Ya, duduk dengan misalnya selonjoran dan lain sebagainya ya. Tapi kalau mengambil yang utama, maka yang lebih utama adalah duduk iftirosh fil adhar dalam pendapat yang lebih kuat. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Ya. Wa kaifiyatuha an yattaji'a al-musalli 'ala janbihil ayman mustaqbilal qiblati biwajhihi wa muqaddima badanihi kal mayyiti fil lahdi. Kalau tidak mampu duduk, ya, tidak mampu sholat dengan duduk, maka apa yang harus dilakukan? Shalla muttaji'an. Maka dia harus sholat dalam kondisi apa? Bukan tiduran, berbaring. Beda. Kalau tiduran kan begini nanti. Nah, itu nanti. Nah ini makanya bagaimana sholat dalam kondisi berbaring itu wa kaifiyatuha, dan caranya adalah an yaddaji al musalli ala janbihil aiman. Seorang yang sholat itu adalah membaringkan tubuhnya ala janbihil aiman dan meletakkan, memposisikan apa nih? Bagian tubuhnya sebelah kanan. Jadi miring begini. Dan yang kedua, mustaqbilal qiblati biwajhihi wa muqaddima badanihi, dan menghadap ke kiblat. Ya. Jadi memiringkan badannya ke sebelah kanan dan menghadap kiblat dengan wajah dan badannya kal mayyiti fil lahdi, seperti kalau orang meninggal itu kan kalau dimakamkan itu kan dihadapkan kiblat dan posisinya seperti apa? Miring, ya kan? Miring ke kanan menghadap kiblat. Nah, itu namanya duduk sholat dalam kondisi berbaring. Ya, bukan terlentang, berbaring. Jadi berbaringnya itu menghadap kiblat, miring ke sebelah kanan. Seperti mayit ketika dimakamkan di liang lahat itu. Dan wajahnya menghadap kiblat. Itu ya, itu kalau tidak bisa duduk. Kemudian fa'in ajaza 'anil iltija shalla mustalqiyan ala dhuhrihi wa rijlahu lil qiblah. Bagaimana kalau seandainya dia tidak bisa sholat dalam kondisi terbaring? Yang seperti tadi itu nggak bisa. Ya, kalau itu tidak mampu karena berbagai alasan, misalnya sakit, ininya sakit tangannya, atau pinggulnya sakit untuk miring ke kanan, maka apa yang harus dilakukan? Sholat mustalqiyan. Baru dia harus sholat dengan terlentang. Mustalqiyan itu terlentang. Kalau muttaji'an terbaring. Ya, baring kanan, baring kiri, itu muttaji'an. Tapi kalau mustalqiyan itu terlentang. Dia sholat dengan terlentang ala dhuhrihi, di atas, dengan bertumpu di atas punggungnya, warijlahu lil qiblah, dan kakinya harus menghadap kiblat. Ya, jadi kakinya harus menghadap kiblat, nggak boleh ngangkang ini bu. Ya, nggak boleh. Itu nanti malam aja, malam Jumat. Ya. Nah, nggak boleh ngangkang. Jadi harus lurus ngadep kiblat begini, ya. Ya.
Jadi kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring, miring ke kanan dan menghadap kiblat, sholat terlentang. Terlentangnya harus menghadap kiblat, ya. Punggung dia berbaring bertumpu di atas punggungnya dan kakinya menghadap kiblat. Fa in ajaza an dzalika, mana tadi? Nah, ini. Fa in ajaza an dzalika kullihi aw ma'a bi tarfihi wa nawa qibla bi qalbihi. Tapi bagaimana kalau berbaring terlentang juga dia tidak mampu? Nah, kalau terlentang juga tidak mampu, aw ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi, maka dia harus sholat dengan memberi isyarat dengan matanya. Ya. Jadi kalau sudah parah sakitnya itu, dia duduk nggak bisa, terlentang nggak bisa, berbaring nggak bisa, apa yang dilakukan? Ya udah, dia sholat dengan posisi apapun dia mampu. Misalnya dia mampunya hanya duduk, ya udah duduk, tapi duduknya itu pun juga tidak bisa menggerakkan badannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Au ma'a bi tarfihi. Dia sholat dengan memberikan isyarat gerakan-gerakan sholat menggunakan matanya. Misalnya seperti apa? Ya, ketika misalnya takbir, dia kedipkan matanya, ya kan? Dia sambil membayangkan, sambil meniatkan diri bahwa dia sedang sholat, ya. Kemudian mana tadi? Wa nawa biqalbihi, dan meniatkan di dalam hatinya, ya. Jadi memberikan isyarat dengan matanya. Wa yajibu alaihi istiqbalaha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi. Dan dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi dia tidak mampu terbaring dan terlentang, dan dia hanya bisa memberikan isyarat dengan matanya, maka kalau dia sholat dalam posisi seperti itu, yajibu alaihi istiqbalha, tetap harus menghadap kiblat, ya, dengan wajahnya, biwajhihi, artinya wajahnya menghadap kiblat, biwad'i syai'in tahta ra'sihi, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, ya. Supaya apa, Bu? Ini kenapa? Ini saya kemarin baru saya pelajari. Kenapa harus meletakkan kepala, sesuatu di bawah kepala? Supaya matanya itu tetap menghadap kiblat. Jadi kalau kita tidur telentang begini misalnya, ya, dan kita tidak mampu sholat untuk duduk terlentang ataupun terbaring, dan kita mampunya hanya berkedip-kedip saja, maka dalam kondisi seperti itu kita harus taruh bantal di bawah kepala kita, bantal atau sesuatu yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya pandangan kita menuju kiblat ke depan, gitu ya. Karena kalau tidak ditaruh sesuatu di bawah kepala kita, maka pandangan kita ke atas begini, tidak menghadap kiblat, gitu ya. Kalau kita sholat dengan isyarat mata, ya. Jadi mata kita harus tetap menghadap kiblat. Ya, fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a, mana tadi? Belum ya. Biwad'i syai'in tahta ra'sihi, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi, dan kemudian ketika rukuk dan sujud dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Jadi misalnya ketika rukuk dia kepalanya mengangguk sedikit, gitu ya. Kemudian ketika sujud mengangguknya lebih dalam, gitu ya. Jadi itu memberikan isyarat dengan kepalanya. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Kalau dia tidak mampu juga memberikan isyarat dengan kepalanya, misalnya untuk mengangguk saja dia sakit, nggak mampu, apa yang harus dilakukan? Aw ma'a, mana tadi? Bi ajfanihi. Maka dia akan memberikan isyarat dengan tadi kelopak matanya, dengan isyarat kedipan matanya, ya. Kalau sudah tidak mampu duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu terlentang, nggak mampu juga memberikan isyarat dengan kepalanya, maka jalan terakhir adalah memberikan isyarat dengan
matanya, kedipan matanya. Jadi ketika rukuk ya dia kedip, ketika sujud dia kedip, ketika bangkit dari rukuk dari sujud dia kedip, salam pun kedip. Nah, gitu ya. Kemudian fa in ajaza 'anil imai biha ajru arkana shalah fi qalbihi. Bagaimana kalau itu semua nggak mampu juga? Kedip juga nggak mampu, gimana? Hah? Disolatin? Belum, masih ada satu lagi. Ya, kedip juga nggak mampu, gitu kan? Dia merem aja udah. Tapi dia masih sadar. Maka apa yang harus dilakukan? Ajra arkanas shalah ala qalbihi. Maka dia harus menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hatinya. Ya, jadi ini dahsyat sholat ini. Saking dahsyatnya perintah sholat itu, maka tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun selama wala yatrukuha madama aqluhu tsabitan. Selama seseorang itu masih punya akal, akalnya masih sehat, masih waras, ya, masih ada akalnya, artinya ya belum pingsan, belum pikun dan lain sebagainya, maka wajib melaksanakan sholat itu apapun kondisinya. Kalau semua sudah tidak mampu, lemah, kondisi terakhir itu ya sholat dalam hatinya. Dia melaksanakan rukun-rukun sholat, takbiratul ihram, dia batin. Dia bayangkan gitu ya. Dia membayangkan Allahu Akbar itu sambil membayangkan dalam hatinya. Kemudian ruku, sujud, sampai tahiyat, sampai salam, dia bayangkan di dalam hatinya. Ya, termasuk bacaan-bacaan sholat di dalamnya Al-Fatihah yang menjadi rukun-rukun, ya, itu juga dibaca di dalam hati. Itu kondisi terakhir. Kalau nggak mampu juga, ya sudah disolatin. Nah, udah solatin itu berarti, gitu ya. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa memang sholat itu tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan apapun kondisi kita. Ya, apapun kondisi kita. Mau sakit kayak apapun selama belum mati dan masih punya akal, nggak boleh kita tinggalkan. Harus tetap sholat, gitu ya. Jadi jangan mudah-mudah, mentang-mentang kita lagi sakit, demam, nggak mau sholat. Ya, sholatnya nanti-nanti. Nah, itu nggak boleh, ya. Karena tidak boleh ditinggalkan sholat itu dalam kondisi apapun selama masih ada akal. Wal musalli qa'idan la qadha'a 'alaihi wa la yanqusuhu ajruhu li'annahu ma'dzurun. Dan orang yang sholat dalam keadaan duduk, sholat sambil duduk, la qadha'a 'alaihi, tidak perlu mengqadha sholatnya. Jadi kalau kita sudah sholat, sakit misalnya, dan kita harus sholat dalam kondisi duduk, tidak perlu mengqadha lagi sholatnya. Ya, misalnya sudah sembuh, kemudian kita mengqadha, nggak perlu. Sudah sah sholat kita dan tidak perlu diqadha. Wala yanqusu ajruhu li'annahu ma'dzur. Dan pahalanya juga tidak berkurang, sama dengan sholatnya orang yang berdiri. Sholat dalam kondisi berdiri, orang yang normal, tidak berkurang. Kenapa? Li'annahu ma'dzurun. Karena dia memang memiliki uzur. Nah, inilah mudahnya Islam, ya kan? Walaupun kita diwajibkan sholat, tapi bagaimana kita sholat itu dikembalikan kepada kita. Kalau memang nggak bisa sholat dalam kondisi berdiri, ya sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, ya telentang, terbaring, dan seterusnya. Dan itu tidak mengurangi pahala sholat kita. Ya. Dan yang kedua, tidak perlu diqadha dengan sholat yang normal kalau kita sudah sembuh. Nggak perlu. Ya, itu mudahnya Islam. Jadi Islam itu memang mudah dan memudahkan. Kemudian wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi fa mahmulun 'ala nafali an indal qudrah. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa begini, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya setengah pahala orang yang sholat berdiri. Wa man shalla na'iman, atau barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur atau terbaring, terlentang tadi, falahu nisfu ajril qa'idi,
maka baginya setengah pahala orang yang sholat dalam kondisi duduk. Nah, ini bagaimana? Kok ada hadis seperti itu? Nah, penjelasannya adalah famahmulun 'alal nafli indal qudrah. Ini adalah hadis ini berbicara tentang sholat sunnah ketika dia mampu. Jadi hadis ini diucapkan oleh Rasulullah, konteksnya adalah membicarakan sholat sunnah. Ya, jadi hadisnya adalah kalau orang sholat dalam kondisi duduk, itu pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Orang yang sholat duduk, pahalanya setengah orang yang sholat tidur atau terlentang. Ini adalah sholat sunnah. Ma'a atau indal qudrah ketika dia mampu. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat setelah orang sholat fardu, itu ada yang sholat sunnah tapi sambil duduk. Itu boleh nggak? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, tapi kita sholat sambil duduk, itu boleh. Tetapi pahalanya adalah setengah dibanding orang yang sholat sambil berdiri. Itu banyak, ya. Dan itu biasanya dipraktekkan sama anak-anak pesantren atau alumni-alumni pesantren. Saya sering melihat itu. Dia setelah sholat fardu, sholat isya misalnya. Kemudian setelah sholat isya, dia sholat sambil duduk. Padahal dia sholat fardunya berdiri. Tapi sholat sunnahnya duduk. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, walaupun kita mampu berdiri, tapi kita sholat sambil duduk. Ya mungkin karena dia sudah capek untuk berdiri. Ya udah sholatnya duduk aja, sholat sunnahnya ya. Nah, tapi pahalanya tadi. Pahalanya adalah setengah dari orang yang berdiri. Baik, sampai situ ada pertanyaan, Bu? Tentang rokaat-rokaat sholat. Sudah cukup jelas ya? Insya Allah cukup jelas. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Faslun wal matruku minas sholati thalathata asya. Fardun. Nah, kita baca dulu ya. Wal matruku minas sholati thalathatu asya. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Wal matruku minas sholat, dan perkara-perkara yang ditinggalkan itu di dalam sholat ada tiga, salah satu asya, ada tiga perkara, yaitu fardun, wa sunnatun, wa hay'ah, yaitu yang fardu, sunnah, dan hay'at. Nah, ini kita baca syarahnya. Wal matruku minas sholati salah satu asya, fardun wa yusamma ar-ruknu aidon. Dan perkara yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah fardun. Wa yusamma ar-ruknu aidon. Dan juga dinamakan rukun. Kemudian wa sunnatun wa hay'atun. Dan juga sunnah dan hay'ah. Wa huma ma'adal fardu. Dan keduanya selain fardu. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi begini. Sesuatu di dalam sholat yang kita tinggalkan itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, kalau ada sesuatu yang kita tinggalkan di dalam sholat, maka itu tidak terlepas dari tiga hal. Yaitu apa? Yang pertama, fardun atau rukun. Jadi, yang kita tinggalkan itu bentuknya adalah rukun sholat, atau yang kedua, sunnah. Sunnah di sini maksudnya sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang kalau kita tinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Wahai'ah dan sunnah hay'at. Sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ma'ada al-fard. Jadi dua hal ini selain yang rukun. Jadi maksudnya kalau kita lupa atau meninggalkan salah satu gerakan, salah satu bacaan di dalam sholat, maka yang kita tinggalkan itu tidak lepas dari tiga hal ini. Yang pertama, rukun-rukun sholat, atau yang kita tinggalkan itu sunnah ab'ad, atau yang kita tinggalkan itu sunnah hay'at. Ada tiga hal itu. Nah, masing-masing dari tiga hal tadi mempunyai konsekuensi hukum kalau kita tinggalkan, ya. Jadi masing-masing beda konsekuensinya. Misalnya, kalau fardu atau rukun kita tinggalkan, maka konsekuensi hukumnya adalah batal sholat kita, kan gitu.
Kalau yang kita tinggalkan itu adalah sunnah abad, maka konsekuensi hukumnya adalah harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang kita tinggalkan adalah sunnah hayat, tidak perlu diganti dengan, nah itu. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu ay al fardu wa huwa fi sholati atabihi wa tammat sholatuhu. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Dan adapun rukun atau fardu di dalam sholat itu la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, Bu. Ya. Jadi rukun sholat kalau kita tinggalkan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bal in dzakarahu ay al fardu wa huwa fi shalah atabihi wa tammat sholatuhu. Tetapi apabila dia sudah ingat, misalnya ya nanti ada contohnya, ketika dia lupa melaksanakan salah satu rukun, nah, kemudian dia ingat wahuwa fi sholat, dan ingatnya itu ketika dia masih melaksanakan sholat, atabihi wa tammat sholatuhu, maka dia harus menggantinya, ya. Dan kalau sudah menggantinya maka tammat sholatuhu, maka sholatnya dianggap sempurna. Kemudian mana tadi? Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas shalah wa sajada lis-sahwi. Tetapi kalau dia ingatnya itu setelah salam, setelah selesai sholat, dia baru ingat, oh ternyata saya tadi belum melakukan rukun. Misalnya saya tidak baca Fatihah. Dia ingatnya itu setelah salam. Nah, bagaimana? Wazamanu qaribun atabihi wabana alaihi. Maka dia harus, sedangkan zaman jarak ketika dia ingat itu adalah sebentar. Misalnya dia sudah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia langsung ingat, oh saya tadi belum baca Fatihah. Nah, ini zaman yang sedikit. Artinya waktunya itu sebentar. Maka apa yang harus dilakukan? Atabihi wabana alaihi. Maka dia harus menggantinya. Ya, dia harus menggantinya, melakukannya lagi. Wabana alaihi, ya, ma baqiya minas shalah, dan menyempurnakan yang tersisa dari sholatnya. Kemudian terakhir wasajada lis-sahwi, dan terakhir dia harus sujud sahwi. Ya, jadi gini, saya jelaskan lagi. Sholat itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun, ya, maka rukun itu tidak bisa diganti hanya dengan sujud sahwi, tetapi harus diulang rukunnya, diganti dengan rukun juga. Ya. Nah, kemudian kalau dia ingatnya masih dalam sholat, gitu ya. Misalnya rukunnya itu yang dia tinggalkan adalah dia tidak tasyahud yang kedua, atau tidak yang rukun yang tidak rukuk misalnya, ya, langsung sujud, ya. Dan dia ingatnya itu sebelum salam, masih sholat. Maka ketika dia ingat itu, dia harus langsung mengganti rukun yang dia tinggalkan tadi, yaitu rukuknya tadi. Dia harus langsung rukuk. Ya. Tapi kalau ingatnya itu setelah salam dan jarak ketika dia ingat itu sebentar, ya, tidak terlalu lama. Setelah salam dia baru ingat, misalnya langsung ingat, maka dia harus mengulangi rukun yang dia tinggalkan itu, menggantinya, dan di akhir dia harus sujud sahwi. Wah. Wa huwa sunnatun kama sayati lakin 'inda tarki ma'murin bihi fi shalah au fi'lin manhiyin anhu fiha. Dan sujud sahwi itu sunnah, tapi seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, tapi 'inda tarki ma'murin bihi fi shalah, yaitu ketika meninggalkan perkara yang diperintahkan di dalam sholat atau melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Nah, itu untuk rukun, ya. Jadi untuk rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, tapi kalau dia ingat ketika dia sholat,
atau dia ingat setelah salam harus diganti dengan tadi rukunnya dan harus diganti dengan sujud sahwi di terakhir. Kemudian wasunnah, sedangkan sunnah yang dimaksud di sini tadi adalah sunnah ab'ad. Intarokahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Nah, ini penting. Jadi ini sering kali orang salah ini. Karena banyak yang berpikir bahwa setiap kita lupa itu harus sujud sahwi, padahal tidak, ya. Dan dianggap semua itu adalah harus diulangi kalau lupa, ya. Maka ini penting. Wasunnah, sedangkan sunnah ab'ad, intarokahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Maka kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat, sunnah ab'ad ini, maka seorang yang sholat tadi tidak boleh mengulanginya atau kembali kepada yang ditinggalkannya tadi. Ba'dat talabbusi bil fardhi. Apabila dia sudah melakukan yang wajib, yang rukun. Nah, contohnya seperti apa? Faman tarokat tasyahud al-awwal, mathalan, fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan, la ya'udu ilaihi. Contohnya adalah orang yang lupa atau meninggalkan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu sunnah apa, Bu? Sunnah ab'ad apa sunnah hayat atau rukun? Sunnah? Ayo, tasyahud awal. Sunnah ab'ad, ya. Sunnah ab'ad. Contohnya adalah orang yang tidak melakukan sunnah ab'ad, yaitu tasyahud awal karena lupa. Ya. Kemudian dia fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan. Kemudian dia baru ingat itu setelah dia berdiri tegak, i'tidal, ya, secara sempurna. Maka dalam kondisi seperti ini la ya'udu ilaihi. Dia tidak boleh kembali lagi, duduk lagi. Ya. Paham nggak? Jadi misalnya gini, kita sholat, ya kan? Sholat apa misalnya? Maghrib lah ya. Ya sholat isya 4 rakaat ya. Kemudian rakaat kedua itu kan harusnya kita apa? Tasyahud ya, tasyahud awal. Tapi ternyata kita tidak tasyahud, Bu, langsung bangkit, ya kan? Nah, ya kan? Rakaat kedua kita nggak tasyahud, kita nyangkanya rakaat ketiga, ya kan? Kita lupa tuh. Nah, tapi ketika bangkit dari sujud tadi itu, kita ingatnya ketika sudah berdiri tegap secara sempurna. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sudah berdiri sempurna, i'tidal sempurna, maka tidak boleh kita kembali sujud. Ya, atau kembali tasyahud. Ya, makanya bentar dulu. Tadi kan harusnya tasyahud kedua, ya kan? Tasyahud pertama, ya kan? Karena rakaat kedua. Nah, kemudian kita baru ingat itu setelah kita berdiri tegak. Oh, tadi rakaat kedua ya, gitu kan? Harusnya kan tasyahud. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita sudah berdiri tegap, sudah i'tidal seperti ini, kita nggak boleh lagi kembali ke tasyahud. Kenapa? Karena kita sudah melakukan yang fardu, yang rukun. Yang rukun itu apa? Berdiri i'tidal itu. Nggak boleh kembali ke tasyahud. Karena tasyahud itu sunnah ab'ad. Ya, nggak boleh. Jadi, al-wajibu la yutraku lis sunnah. Kaidahnya seperti itu. Apa itu artinya? Sesuatu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah. Jadi kalau sudah berdiri tegap, sudah i'tidal itu kan apa? Rukun. Ya, i'tidal itu rukun dalam sholat. Kalau sudah kita i'tidal secara sempurna, nggak boleh kita sujud lagi atau kita tasyahud lagi. Karena kita sudah melakukan rukun dan i'tidal itu rukun gitu ya. Nah, ya udah berdiri aja, nggak usah sujud, nggak usah tasyahud lagi. Nggak usah duduk lagi gitu. Nah, ini penting. La ya'udu ilaihi. Fa in 'ada ilaihi 'amidan 'aliman bitahrimihi batalat sholatuhu.
apabila dia kembali lagi, artinya dia tasyahud lagi, dia turun lagi setelah i'tidal, padahal dia tahu bahwa hal itu adalah haram, dilarang, dan dia sengaja, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Nah ini penting ya, apalagi ini kalau sholat sendiri, ya, sholat sendiri. Nah, au nasiyan annahu fis shalah au jahilan fala tabtul sholatu. Tapi kalau dia lupa, ya, bahwa dia sedang sholat, gitu kan? Berarti kalau dia lupa bahwa dia sedang sholat ini kan berarti pikirannya nggak sholat, nggak sedang apa ya? Dia nggak hadir di dalam sholat berarti kan? Au jahilan, atau karena dia tidak tahu, maka tidak batal sholatnya. Nah ini sering terjadi kan? Ya, sering terjadi. Tapi kalau misalnya gini Bu, dia ingatnya itu sebelum i'tidal secara sempurna. Misalnya, ya, dia tadi setelah sujud, padahal harusnya kan tasyahud pertama. Tapi dia langsung berdiri. Tapi berdirinya itu baru setengah begini. Baru setengah begini dan belum i'tidal secara sempurna. Oh, saya belum tasyahud kedua nih. Nah, itu boleh. Maka dia langsung turun lagi. Ya, dia langsung tasyahud, duduk tasyahud. Sebelum dia sempurna, ya. Misalnya baru berdiri begini gitu kan, belum sempurna. Oh, saya belum tasyahud, duduk lagi. Nah, itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah sempurna begini, itu sudah tidak boleh kembali karena itu dia sudah melaksanakan yang rukun. Nah, tidak boleh kembali kepada yang sunnah. Mana tadi? Nah, ini. Wa yalzamuhul qiyam inda tadakkurihi. Oke. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Bagaimana kalau kita makmum? Nah, ini sering terjadi nih, ya. Kalau kita makmum gimana dan imamnya ternyata dia balik lagi tasyahud. Ya, apakah kita harus ikut imam atau kita menyendiri? Bagaimana ini? Kalau dalam kondisi makmum dan imamnya ternyata dia kembali melakukan tasyahud, maka makmum wajib ngikut imam, ya. Jadi wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Kalau imamnya dia ternyata kembali ke tasyahud awal, makmumnya harus ikut. Karena apa? Karena mengikuti imam itu hukumnya wajib. Wajib. Kaidahnya apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya. Jadi kalaupun imam salah, ya, tetap kita ikuti. Nanti yang dosa imamnya kan gitu. Iya. Yang dosa imamnya karena ngikutin imam itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Suaminya kenapa? Ah, itu. Ya. Jadi Bu, ya, saya ulangi, kalaupun kita menjadi makmum dan imam ternyata kembali lagi setelah i'tidal misalnya, setelah i'tidal sempurna dan imamnya misalnya gini, ini sering terjadi. Di masjid saya di Alamat juga sering, ya. Imam tadi kondisinya imam lupa rokaat ketiga atau kedua. Dia sangka rokaat ketiga. Ternyata dia rokaat kedua itu dia bangkit lagi berdiri, ya. Kemudian diingatkan oleh makmum, subhanallah, ya kan? Subhanallah. Nah, ketika diingatkan oleh makmum itu, kalau imamnya sudah berdiri tegap begini, ya, maka hukum yang sebenarnya kan tidak boleh. Tidak boleh dia kembali lagi ke tasyahud, duduk. Tapi kalau ternyata imamnya tetap ngikut, diingatkan subhanallah padahal dia sudah berdiri dan kemudian dia sujud atau duduk lagi tasyahud awal, maka makmumnya harus ikut. Ya, bagaimanapun harus ikut. Ya, harus ikut. Gitu ya. Tetapi apa yang kemudian harus dilakukan? Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha fi surati adamil audi awil audi nasyan. Tetapi kemudian di akhir dia harus melakukan sujud sahwi, ya,
fi surati adamil audi awil audi nasian, di dalam kondisi dia tidak kembali ke dalam yang ditinggalkan tadi, ke tasyahud yang pertama, atau dia kembali ke dalam tasyahud tapi dalam kondisi lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Gitu ya. Kemudian ya, wa aradal musannif bis sunnah huna al ab'ad as-sittah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah ab'ad yang 6. Apa saja Bu sunnah ab'ad itu? Yang pertama tasyahud awal tadi ya. Kemudian wa qu'uduhu, tasyahud itu bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawat dan seterusnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan tasyahud ya. Kemudian wa qu'uduhu, duduk tasyahud ya. Wal qu'ud wal kunut, membaca kunut fi subhi au fi akhiril witri fin nisfis sani min Ramadan, baik di dalam salat subuh maupun di akhir salat witir di bulan Ramadan, yes, yaitu di salat tarawih itu ya. Jadi kunut itu walaupun di salat sunnah, kalau kita tinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Wal qiyam lil kunut, kemudian juga berdiri untuk kunut. Wassalatu ala nabi, salat kepada nabi. Fit tasyahud al-awwal, di dalam tasyahud yang pertama. Wassalatu alal ali fit tasyahud al-akhir, dan salawat kepada keluarga nabi di tasyahud yang kedua. Itu adalah sunnah ab'ad, ada 6 ya. Kemudian wal hay'ah, sedangkan adapun sunnah hay'at kat tasbihat wa nahwiha mimma la yujbaru bis sujudi la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Nah, sedangkan untuk sunnah hay'at ya tadi Bu, sunnah hay'at seperti apa sunnah hay'at itu? Seperti bacaan tasbih subhanallah gitu kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan seterusnya. Itu mimma la yujbaru bisujud, dan hal-hal yang lain yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha, maka orang yang meninggalkannya tidak perlu kembali lagi, tidak perlu mengulanginya maksudnya ya, kalau dia lupa atau meninggalkannya. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tidak perlu juga melakukan sujud sahwi. Sawaun tarokaha amdan au sahwan, baik ditinggalkannya itu karena sengaja atau karena lupa. Jadi kalau kita misalnya nggak baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu nggak perlu kita ulangi lagi ya. Dan di akhir tidak perlu sujud sahwi karena itu sunnah hayat. Sunnah hayat kan banyak sekali ya. Ya, selain sunnah ab'ad dan selain rukun itu berarti sunnah hayat. Baik kita lupanya itu, baik kita tinggalkannya itu karena lupa maupun karena sengaja, nggak perlu diganti dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi ini ada ketentuan masing-masing. Tidak setiap yang kita tinggalkan karena lupa itu harus sujud sahwi, harus dilihat ya. Harus paham ini, harus dilihat yang dilupakan atau yang ditinggalkan itu apa? Apakah rukun, apakah sunnah ab'ad, ataukah sunnah hayat? Harus bisa dipisah-pisahkan, ya. Kemudian wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi minar rakaat kaman syakka hal shalla thalathan aw arba'an bana 'alal yaqini wa huwal aqalli ka thalathati fi hadzal misal. Nah, ini terkait orang yang lupa jumlah rakaat salat, ya. Wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi minar rakaat, dan apabila orang yang salat itu ragu, ya, fi adadi di dalam jumlah rakaat ma ata bihi minar rakaat, jumlah rakaat yang sudah dia laksanakan, kaman syakka hal shalla thalathan aw arba'an, seperti orang yang lupa apakah dia sudah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, bana 'alal yaqini wa huwal aqall, maka yang harus dia lakukan adalah meyakini
dia harus meyakini rokaat yang paling sedikit. Ya, dia harus yakin terhadap, dia harus mempunyai keyakinan, meyakini sesuatu yang paling minimal. Contohnya apa? Katsalatsati fi hadzal mitsal wa ata bi rak'atin wa sajada lisahwi. Maka dia harus meyakini bahwa saya ini baru sholat 3 rakaat. Ya. Misalnya dia sholat Isya. Ya. Dia sholat Isya, kemudian di akhir itu dia ragu. Ini saya sudah rakaat keberapa ya? Ketiga, apa keempat ini gitu kan? Ya sering karena Allahu Akbar, ya Allah tagihan banyak. Sami Allah liman hamidah, ya Allah besok anak bayaran gitu kan. Kemudian ruku, subhana rabbiyal a'la, ya Allah jemuran masih banyak, cucian gitu kan. Iyalah lupa. Iya kan? Ya. Karena saya nggak tahu, jadi masih saya melakukan kelupaan itu, karena saya nggak tahu. Pulang aja, pulang. Nah, itu kan lebih berat lagi kalau ngulang kan, capek. Udah serokaat terakhir lupa ngulang, ya sholat lagi. Nah, itu padahal nggak perlu ngulang, ya kan? Mana tadi? Kalau kita lupa seperti itu, maka yang kita jadikan patokan itu kita harus yakin, oh berarti saya 3 rakaat. Gitu ya. Kalau kita ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, kita harus membangun keyakinan bahwa yang kita lakukan itu baru 3 rakaat, itu yang minimal. Jadi kita ambil minimalnya. Kalau misalnya sholat maghrib berarti yang kita yakini berapa? 2, gitu aja. Kalau sholat subuh berarti yang kita yakinin 1. Gitu. Jadi itu yang harus kita yakini. Kita ambil yang paling minimal. Kemudian apa? Wa ata bi rak'atin wa sajada lisahwi. Karena kita baru sholat 3 rakaat, ya, maka harus kita lengkapi dengan tambahan 1 rakaat lagi, sempurnakan, ya. Kemudian wa sajada lisahwi, dan terakhir dia harus sujud sahwi. Nah, ini penting, ya. Jadi begitu caranya, Bu. Kalau lupa rakaat ketiga atau keempat, maka harus diyakini, oh saya baru 3, gitu kan. Lanjutkan lagi, walaupun sebenarnya kita sudah sholat 4 rakaat misalnya. Tapi karena kita ragu, nah keraguan itu yang jadi masalah. Karena kita ragu, maka harus kita yakini kita baru 3. Dan selanjutnya kita harus ganti, tambahkan lagi 1 rakaat, dan terakhir sujud sahwi, gitu ya. Kemudian, ya, wala yanfa'uhu ghalabatu dhanni annahu shalla arba'an. Dan tidak berguna baginya apabila dia ternyata ghalabatu dhann. Dhonnya, prasangkanya itu lebih berat kepada 4 rakaat. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Karena kita ragu, ya. Ragu itu kan ada 2. Karena kita ragu, tetapi di dalam keraguan kita itu sebenarnya kita lebih berat. Oh, saya sebenarnya lebih berat, saya 4 rakaat. Saya yakinnya itu 4 rakaat gitu kan. Nah, tapi kan masih ada keraguan di situ. Ya, ada keraguan di situ. Nah, kalau seperti ini, maka prasangka kuatnya itu, praduga yang kuatnya itu tidak berguna, nggak dianggap. Dia tetap harus melakukan tambahan 1 rakaat lagi dan meyakini bahwa dia baru 3. Ini nggak berguna, Bu. Karena sudah ada keraguan di dalamnya. Kecuali kalau nggak ada keraguan sama sekali, ya itu baru. Ya, itu harus diyakini seperti itu. Kalau tidak ada keraguan sama sekali, dia baru lanjutkan. Tapi kalau sudah ada keraguan, walaupun ada praduga di situ, dia sudah melakukan 4 rakaat, ya, lebih yakinnya itu dia 4 rakaat, tapi misalnya gini, di dalam keraguan itu kan, misalnya ini 100% ya, 100% itu dia ragunya hanya 5% misalnya, atau 10%. 10% dia ragu, 90%-nya dia yakin. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, walaupun 90% dia yakin sudah melakukan 4 rakaat, tapi karena ada 10% keraguan, maka keyakinan yang 90% ini tidak dianggap. Dia tetap harus menambah 1 rakaat lagi. Gitu ya. Harus menambah 1 rakaat lagi dan harus mengganti dengan sujud
sahwi di akhir, walaupun dia yakin, walaupun dia prasangkanya lebih berat ke tadi 90%, gitu kan? Nah, wala ya'mal biqauli ghairihi lahu annahu shalla arba'an. Nah, ini juga penting. Dan dia tidak boleh mengikuti ucapan orang yang melihatnya sholat. Annahu shalla arba'an. Walau balagha dzalikal qail adadat tawatur. Dan dia tidak boleh mengikuti ucapan orang yang mengingatkannya, gitu kan? Annahu shalla arba'an, bahwa dia sudah sholat 4 rakaat. Gak boleh dia ikuti. Ya. Misalnya gini, kita sholat, ternyata sholat kita itu kelebihan. Ya kan, sudah 5 rakaat gitu kan. 5 rakaat, kemudian orang yang di samping kita mengingatkan, tadi 5 rakaat loh. Atau kasusnya 3 rakaat atau 5 rakaat nih. 3 rakaat misalnya ya. 3 rakaat, tadi baru 3 loh. Gitu kan. Atau 5 rakaat deh biar gampang ya. 5 rakaat. Padahal dia ya memang sudah 5 rakaat. Tapi dia ragu. Ada keraguan bahwa dia itu baru melaksanakan 3. Makanya dia tambah jadi 4 gitu kan. Padahal sudah 5. Nah, kalau diingatkan seperti itu, ya, selama dia ragu, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Nggak boleh diikuti. Udah, dia harus tetap meyakini bahwa dia kurang atau 3 rakaat gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya dia sudah 4 rakaat. Paham Bu ya? Ya. Jadi saya ulangi, walaupun dia tadi kan kasusnya sholatnya dia ragu, ya kan? Kemudian karena keraguannya itu dia tambah lagi 1 rakaat, padahal dia sudah 4 rakaat, kan gitu ya. Kemudian di akhir sholat, dia diingatkan, tadi sholatnya kelebihan 5 rakaat, gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia tidak boleh ngikutin kata orang. Ya, dia harus tetap berpedoman pada keyakinannya bahwa dia baru 3. Nah, karena ada keraguannya tadi. Kalau ada keraguan itu, maka dia harus meyakini bahwa dia 3. Belum 4 gitu. Walaupun diingatkan oleh orang lain. Kemudian mana tadi? Walau balagha dzalikal qail adadat tawatur. Walaupun orang yang menyampaikan itu adalah orang yang mutawatir, orang yang sangat terpercaya. Walaupun orang yang mengingatkan itu adalah orang yang sangat terpercaya atau mutawatir. Meskipun seperti itu, tetap nggak boleh kita ikuti karena kita ada keraguan. Dan kalau ada keraguan seperti itu, yang jadi pedoman adalah kita harus mengambil rakaat yang paling minimal, yaitu 3 kalau untuk sholat yang 4 rakaat, 2 kalau untuk sholat maghrib, atau 1 kalau untuk sholat subuh. Itu yang harus kita jadikan pegangan, bukan kata orang lain. Walaupun orang lain itu benar gitu loh. Walaupun orang lain itu benar bahwa dia sudah melakukan 4 rakaat. Dan walaupun orang lain tersebut adalah orang yang terpercaya. Ya, seperti itu. Kemudian wasujudus sahwi sunnatun kama sabaqa wa mahalluhu qabla salam. Dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah, wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya adalah sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam, Bu. Ya. Fa in sallamal musalli 'amidan 'aliman bisahwi aw nasiyan wa talal faslu urfan wa fata mahalluhu. Fa in sallamal musalli, kemudian apabila ternyata ya dia salam setelah sujud atau sebelum sujud gini. Maksudnya gini, kalau misalnya kan sujud sahwi itu sebenarnya harus dilakukan sebelum salam. Tapi ternyata ada orang yang sujud sahwi itu setelah salam. Nah, kalau dia sujud sahwi setelah salam itu karena sengaja, amidan, aliman bis sahwi, ya, aunasian, dia sengaja dan atau karena lupa, wa talal faslu urfan fata mahalluhu, dan jarak antara dia lupa dan salamnya itu adalah jarak yang lama, maka fata mahalluhu, maka sudah
dia sudah kehilangan waktu untuk sujud. Artinya sujudnya sudah tidak sah, sujud sahwinya. Kalau jaraknya lama, ya. Wa in qasaral faslu urfan lam yafut hina wa hina idzin falahu sujudu wa tarkuhu. Tetapi kalau jaraknya itu sebentar, ya, setelah salam dia baru ingat kemudian sujud, kemudian lam yafut wa hina idzin falahu sujud. Maka kesempatan untuk sujud, waktu untuk sujud itu masih bisa dia dapatkan, walahu as-sujud. Dia masih boleh melaksanakan sujud, wa tarkuhu, dan juga boleh meninggalkannya karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau kita mau ambil sunnahnya ya kita sujud, kalau enggak ya enggak usah sujud gitu. Kalau enggak mau ngambil sunnahnya. Jadi sujud sahwi itu waktunya sebenarnya adalah sebelum salam. Tapi karena ada yang lupa, ya setelah salam sujud sahwi boleh nggak? Boleh kalau dia lupa, ya. Ingatnya itu baru setelah salam, ya udah sujud sahwinya setelah salam, gitu kan. Kalau jaraknya itu masih sebentar, tapi kalau jaraknya itu sudah lama, dia sudah kemana-mana, gitu kan, sudah main-main, sudah macam-macam gitu, udah makan, udah ngerokok, baru ingat, astagfirullah, saya tadi lupa, gitu kan, baru sujud, ya nggak dapet sunahnya, gitu loh, karena sudah terlalu lama jaraknya itu, udah ngerokok, udah ngopi, udah makan, gitu kan, baru ingat, baru sujud, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Gitu ya, udah nggak usah sujud sekalian gitu, itu boleh, ya. Itu demikian pembahasan mengenai jumlah rakaat sholat dan juga hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat dengan konsekuensi hukum masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Pas jam 8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ya. Cukup ya? Waduh, jelas ya. Tapi sering terjadi, Bu, ya, yang tadi lupa-lupa tadi ya. Nah, itu. Ya capek kalau ngulang begitu, Bu. Ya. Jadi kalau sekarang sudah paham ilmunya, itu dipraktekkan, Bu. Ya, dipraktekkan. Kalau lupa itu wajar. Ya, tapi jangan sering-sering lupa. Kalau sering-sering lupa itu berarti kita nggak hadir dalam sholat kita itu, ya kan? Nggak hadir itu. Nah, ya wajar itu, ya. Baik, ada pertanyaan mungkin yang di online? Kita sapa dulu yang online ini, ada Bang Adi, ada Om Anto, ada Tante Ria, Tante Ina, ada Gana. Waduh, Gana lagi di jalan ini kayaknya nih, lagi pulang ke Palembang ini. Ya, ada siapa? Nino. Ada Nur Fadilah, Dila ya. Ada Dila. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan siapa lagi nih? Putri. Om Anto kayaknya Resen mungkin mau bertanya tuh. Ya, silakan Om Anto, ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Oh, ini bukan Om Anto ini, suaranya siapa ini? Saudaranya Gana. Ya, silakan. Kalau diperbolehkan Ustaz. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama. Mas Eko. Kalau sholat zuhur atau asar ini kan imam tidak baca kelas bacaannya kan ya? Ya. Nah, sebagai makmum kadang Ustaz, justru kita di posisi makmum ini lupa Ustaz rakaat keberapa ini kan? Nah, kecuali mungkin dengan imam, setelah imam bergerak baru dia tahu nih. Nah, sudah berapa itu ya kan? Iya, betul. Kalau posisinya seperti sebagai makmum kita lupa rakaat. Nah, kira-kira apakah diperlukan sujud sahwi? Jangan dilupa rakaatnya kan? Nah, satu Ustaz. Yang kedua, kadang-kadang kita sholat sunnah sendiri, ya. Nah, sholat sendiri ini dan juga kadang-kadang lupa juga rakaat berapa nih ya kan? Kalau misalkan sholatnya itu 4 rakaat, 1 salam misalnya kan? Nah, lupa kita apa 3 rakaat nih. Nah, udah lupa, kita kan udah lihat nih sujud sahwi. Terus ternyata sujud sahwi juga lupa. Ya.
Ya. Itu pertanyaan kedua. Dan terus yang ketiga, kalau misalkan malamnya agak lama kan, tadi udah mending nggak usah sulit sekalian, itu ada konsekuensinya. Oke. Dosa atau apa? Oke. Atau bagaimana Ustaz? Oke, baik, makasih Mas Eko. Jadi yang pertama, kalau kita sholat mengikuti imam, Ibu ya, kalau kita sholat mengikuti imam dan kita tidak ingat ini rakaat keberapa, ya udah kita ikut imam aja, manut imam aja, walaupun kita lupa, ya. Jadi selama kita sholat bersama imam, maka imam itu yang kita jadikan patokan, kita jadikan pedoman. Bahkan kalaupun imam salah, ya kan, seperti tadi kasusnya, dia meninggalkan rukun tadi meninggalkan sunnah tasahud ya, rukun, tetap kita harus ngikutin dia. Ya, kalaupun dia salah, misalnya dia meninggalkan tasahud pertama, itu sunnah abad, ya. Dia meninggalkan sunnah abad. Maka seharusnya kan dia tidak boleh kembali lagi. Tapi ternyata dia kembali ke tasahud awal. Padahal nggak boleh setelah dia tidak sempurna. Dia tidak boleh kembali itu. Tapi karena dia imam dan kita menjadi makmum, maka makmum ini harus ikut. Nah, itu kalaupun salah. Apalagi kalau imam tidak salah dan hanya kita yang lupa. Nggak apa-apa. Nah, itu tetap kita harus ngikutin imam dan tidak perlu juga sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi. Ya. Tapi kalau imamnya sujud sahwi, ya kita ikutin sujud sahwi. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kalau apa tadi? Yang kedua itu kalau sholat sendiri ya. Sholat sunnah sendiri. Ya, kalau sholat sunnah sendiri, kemudian kita berapa rakaat kita tidak ingat, apakah harus sujud sahwi? Ya, kalau kita tidak ingat rakaatnya keberapa, misalnya sholat sunnah yang 4 rakaat. Nah, kita tidak ingat apakah 2 atau 3 atau 4. Yang kita jadikan keyakinan, patokan adalah kita harus meyakini yang minimal juga, walaupun kita sholat sunnah. Ya. Walaupun kita sholat sunnah, maka kita jadikan pedoman yang terkecil. Berarti kalau sholat sunnahnya 4 rakaat, kita yakini 3 rakaat. Ya, kalau sholat sunnahnya 2 rakaat, kita yakini kita baru melakukan 1 rakaat. Dan di akhir kita sujud sahwi. Ya. Tapi kalaupun sujud sahwinya ternyata kita lupa, apa konsekuensi hukumnya? Karena sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah, maka kalaupun juga lupa, kita tidak berdosa, ya, karena sujud sahwi itu sunnah. Kalaupun tidak kita lakukan, maka hal itu tidak masalah. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau kita ingat, misalnya ingatnya itu jaraknya tidak terlalu lama, ya, misalnya setelah salam baru ingat, ternyata saya ada yang lupa. Nah, dia langsung sujud sahwi boleh. Tapi kalau jaraknya sudah terlalu lama, sudah ngerokok, makan, minum, ngopi dan lain sebagainya, ya tidak usah perlu sujud sahwi lagi, karena itu sudah di luar konteks kita sholat. Jadi tidak perlu lagi sujud sahwi dan insya Allah tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada hukuman, tidak ada iqab apabila kita meninggalkan sujud sahwi tersebut, karena hukumnya sunnah. Hanya saja kita memang meninggalkan sebuah keutamaan, itu saja. Ya, kita meninggalkan sebuah fadilah, keutamaan, kesunahan, bahwa kalau lupa itu kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu saja. Baik, mungkin itu. Ada lagi? Ya. Orang yang sakit, dia sholat santak. Oh ya, oke. Sujud sahwi, oke. Tante Ina dulu ya, Om Dali ya. Ya, sujud sahwi itu bagaimana caranya? Sujud sahwi itu 2 kali. Ya. Sujud sahwi itu 2 kali. Nah, ini ada caranya nih. Wa huwa sajdatani bainahuma julusun. Wa hadhihi salasah fi wajibatiha wa mundubatiha minal adhkar wal waridah. Nah, wa hadhihi salasah fi wajibatiha, ini nomor 1 itu mana? Bentar ya. Ya. Nah,
Wa hadhihi salasah fi wajibatiha wa mandubatiha wa minal adhkar al-waridah fiha ka sujudis shalah wal julus baina sajdataiha wa qila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi sujud sahwi itu caranya Bu hampir sama dengan sujud salat. Ya, yaitu dua kali, ya. Bacaannya itu sama, ya. Tetapi ada pendapat yang mengatakan ketika sujud sahwi itu kita membaca bacaan khusus. Bacanya seperti apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Artinya apa? Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi ada sujudnya itu 2 kali dan dipisah dengan duduk di antara dua sujud, ya. Dan bacanya seperti apa ketika duduk yang memisahkan antara 2 sujud? Seperti sujud biasa. Apa bacanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kemudian sujud bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Boleh dibaca 3 kali. Ya, boleh sekali, boleh 3 kali. Sunnahnya 3 kali, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Nah, duduk di antara keduanya tadi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, baru langsung salam setelah sujud sahwi. Gitu ya. Baik, Om Dali, gimana? Untuk orang sakit ya, yang sholat di tempat tidur. Cara wudhunya gimana? Nah, oke. Untuk orang sakit, bagaimana cara wudhunya? Kalau dia tidak mampu wudhu, ya berarti tayamum. Ya, kalau nggak mampu tayamum juga, ya. Tapi biasanya kalau sakit itu, selama dia masih bisa tayamum, misalnya harus diarahkan, digerakkan, ya. Misalnya dibopong, digerakkan, ditempelkan tangannya, itu kan bisa dibantu ya. Itu dibantu saja untuk bertayamum. Itu Om. Ya, Baik. Ada yang lain? Itu yang saya kerjakan waktu ke tante saya. Sangat tahu. Kenapa tayamum? Iya, menayamumkan, diangkat. Tayamum sendiri. Oh iya, betul. Iya, itu. Tayamum. Ya, makasih. Baik. Ada yang lain? Cukup jelas ya, insya Allah ya. Baik. Baik, ada Om Tono nih baru gabung nih, Masya Allah. Ada Om Tono, ada Ai. Ada siapa lagi yang baru nih? Ada Dewi Aja, ini siapa Dewi Aja? Oh, oke. Bu Dewi ya? Lupa juga namanya. Baik. Baik, kalau tidak ada, insya Allah cukup jelas ya Bu ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, afwan Tante. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai bab tadi. Ya, bab tentang 3 hal atau hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, ya, dan ditambah lagi bab lain tentang sholat jamaah, insya Allah ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas, kita diskusikan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat dan ilmu yang barokah untuk kita dan keluarga kita dan anak cucu kita insyaallah. Wa ala hadhin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.